Selamat datang di Gebiyong Church. Jemaat Tuhan semua. Sambil bangkit berdiri, kita berikan salam hangat, tegur sapa orang-orang di sekitar Anda. Katakan senang beribadah bersama-sama hari ini. Apa kabar jemaat Tuhan? Kita akan membaca secara bergantian Mazmur 145 ayat 8 sampai 13. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya, saudara. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau, saudara. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu bersama-sama. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Beri sorak-sorai kemuliaan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari gereja Tuhan, satu suara. Wonderful, so wonderful is your unfailing love. The cross has spoken mercy over me. No eye has seen, no ear has heard, no heart can fully know how glorious, how beautiful you are. Come on. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Powerful, so powerful, your glory fills the sky. Your mighty words display for all to see. Yeah, Tuhan. The beauty of your majesty awaits my heart to see. How marvelous, how wonderful you are. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Gereja Tuhan. You open my eyes to your wonders anew. You capture my heart with this love, yes. There's nothing on earth is as beautiful as you. Amen. You open my eyes to your wonders anew. You capture my heart with this love. There's nothing on earth is as beautiful as you. Open my eyes to your wonders anew. You capture my heart with this love. There's nothing on earth is as beautiful as you. Lord, beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Oh, beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami memandang kepada keindahan karya salibmu sekali lagi pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari gereja Tuhan, kita tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Kita bersyukur karena anugerahnya yang menyelamatkan setiap kita, amin. Bukan karena usaha kita dan perbuatan kita, semata-mata oleh karena anugerahnya dan
katakan, bukan karena usahaku dan berbuat. Katakan semua pemberian-Mu ya Tuhan kami terima. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan nyatalah, nyatalah karya-Mu. Nyatalah, nyatalah karya-Mu di dalam. Mari semua katakan, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah. Mari semua katakan, in Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Oh, yeah, yeah, yeah. Mari jemaat Tuhan sama-sama dengan yakin kita berkata, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkan dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah. Mari sama-sama katakan, we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Jesus we're alive. Sorak-sorak buat Tuhan kita. Salam saudara semuanya. Sebelum kita meninggikan nama Tuhan, kita akan membaca perenungan katekismus hari ini. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya, nanti saudara akan membacakan jawabannya dan ayat firman Tuhan kita baca bersama-sama. Perenungan katekismus kita sudah memasuki minggu yang ke-32. Pertanyaannya adalah, apa yang Allah nyatakan di dalam 10 hukum, saudara? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tetapkanlah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Kita baca Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Silakan duduk kembali saudara. Saudara, ketika Allah memberikan 10 hukum kepada bangsa Israel, tujuannya bukan supaya Allah menyelamatkan bangsa Israel dengan bangsa Israel mentaati perintah itu. Saudara, kalau kita lihat urutannya, Allah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, kemudian Allah memberikan hukumnya kepada bangsa Israel. Saudara, ini adalah pola Injil. Pola Injil adalah di mana Allah menyelamatkan kita terlebih dahulu, kemudian Allah memanggil umatnya untuk hidup di dalam ketaatan.
Jadi bisa dikatakan bahwa ketaatan itu adalah buah dari keselamatan, bukan penyebab keselamatan. Bangsa Israel mentaati hukum Allah bukan untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi bangsa Israel mentaati hukum Allah karena sudah diselamatkan oleh Allah. Kemudian apa yang ingin Allah nyatakan di dalam 10 hukum ini? Saudara, melalui 10 hukum ini Allah ingin menyatakan siapa dirinya. Saat kita membaca 10 hukum ini, kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Saat kita membaca 10 hukum, kita lihat bahwa Allah adalah Allah yang benar dan Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Di samping untuk menyatakan siapa Allah, 10 hukum itu bagaikan sebuah cermin di mana itu bisa melihat setiap dosa-dosa kita dan apa yang ada di dalam isi hati kita. Yesus pernah menunjukkan bahwa hukum Allah bukan hanya sekedar keadaan secara lahiriah, tetapi hukum Allah itu juga berbicara tentang hati manusia. Contohnya saudara, perintah jangan berzina. Bukan hanya kita tidak melakukan perzinahan secara fisik, tetapi kita juga tidak memandang seseorang dengan hawa nafsu. Jangan membunuh. Bukan hanya kita tidak menghilangkan nyawa seseorang, tetapi kita tidak menyimpan kepahitan atau kemarahan kepada saudara kita. Saudara, saat kita tahu standar hukum Allah, maka kita sadar bahwa kita tidak akan pernah mungkin bisa memenuhi tuntutan hukum itu kepada Allah. Dan disinilah saudara, yang kita perlukan, yang kita butuhkan adalah seorang juru selamat. Hukum hanya akan menunjukkan setiap dosa kita. Tetapi Yesus Kristus sang juru selamat, dia menyelamatkan kita dari dosa. Kita diselamatkan bukan karena kita berhasil memenuhi tuntutan itu, tetapi kita diselamatkan karena kasih karunia daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, ayat yang tadi kita baca Keluaran 20 ayat yang ketiga, ada sebuah frasa yang sangat penting di situ. Hukum pertama dia bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya apa saudara? Saudara, kalau kita tahu bahwa Allah lain adalah ilah-ilah palsu atau segala sesuatu yang mengambil posisi Allah di dalam hati kita. Entah itu kebanggaan kita, pekerjaan kita, kenyamanan kita, atau kuasa kita, dan yang lain-lain. Dan di hukum ini, Allah bukan hanya meminta kita untuk jangan menyembah patung atau jangan menyembah berhala. Tetapi di hukum yang pertama ini adalah panggilan Allah untuk menempatkan kembali posisi Allah di dalam hati kita sebagai pusat di dalam hidup kita. Karena kita tahu pada waktu kita menempatkan Allah di dalam pusat kehidupan kita, maka kita akan memiliki sebuah kebebasan yang sejati. Untuk itu saudara, mari pada waktu kita membaca 10 hukum Allah, kita bukan hanya melihat sebagai sebuah perintah atau larangan. Tetapi pada waktu kita membaca 10 hukum Allah, lihatlah ada kekudusan Allah di situ. Lihatlah ada kebenaran Allah di situ. Lihatlah ada kasih karunia di situ yang kita butuhkan. Hukum itu menunjukkan siapa Allah dan siapa kita. Pada waktu kita tidak bisa memenuhi hukum itu dengan sempurna, dan hukum itu juga menunjukkan kepada Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Sehingga pada waktu kita memandang Yesus Kristus, kita dimampukan untuk kita bisa taat dan untuk kita bisa menjalani setiap kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari saya undang kita semua bisa bangkit berdiri saudara. Mari hari ini kita perlu merenungkan renungan katekismus hari ini. Pertanyaan reflektif yang perlu kita renungkan adalah apakah selama ini kita memandang hukum Allah sebagai beban atau menyadari bahwa ini adalah ungkapan kasih Allah untuk membebaskan kita dari belenggu Allah palsu. Mari saya beri waktu untuk kita semua berdoa, mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang lemah dan minta Tuhan untuk menguatkan setiap kita. Mari saya beri waktu untuk kita semua berdoa.
Hari ini Tuhan kami datang kepadamu dengan segala kelemahan kami. Kami tahu kami adalah orang yang lemah, yang sering melenceng hati kami. Sering meninggalkan Engkau, sering tidak ingat akan Engkau. Tetapi puji Tuhan, karena Engkau Yesus Juru Selamat kami. Engkau yang ada bersama-sama dengan kami, menggantikan kami. Kami minta Engkau Tuhan, memimpin kami, memampukan kami. Biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selidiki hati setiap kami Tuhan. Kenalah jalan-jalan kami. Tuntun kami di dalam kebenaran. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hati kami. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajarku kita balas surgamu, kan ku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Ya. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Anugerah-Mu menopangku sampai di negeri kekal. Yesus cari akan aku saat ku dalam dosa, untuk membela diriku di pikulnya saliblah. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu yang menebus hidup kami sepenuhnya. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Ingat hati kami Tuhan, umat ini. Ingat hatiku yang sesat, dengan rahmat tak henti. Ku dipikat oleh dunia, meninggalkan kasih-Mu. Oh, inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagimu. Ini hatiku, inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagimu. Mari gereja Tuhan, di bagian ini kita menyanyikan bersama-sama satu suara. Bawa hatimu, angkat suaramu, pandang kepada karya salibnya. Selaraskan hati setiap kami. Sing your praise Above all else, I adore your name. above all else. Tune my heart to sing your praise. Above all else, I adore
dalam dosa, kasih-Mu bebaskanku. Sekarang jiwaku memuji, hatiku Kau miliki. Anugerah-Mu bersamaku sampai akhir hidup. Anugerah-Mu, oh anugerah-Mu bersamaku sampai akhir hidupku. Kembali saat kami memandang kepada karya salib-Mu Tuhan, kami bercermin bagaimana kami tidak mampu dengan kekuatan diri kami sendiri, dengan usaha kami untuk menyelamatkan hidup kami Tuhan. Kami yang sudah tertindas dan terikat di dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, Allah adalah Allah yang beranugerah, mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menebus hidup kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami dapat hidup di dalam pengharapan saat ini. Amin. Ku suka suara Yesus pada salib di Kalvari. Karyanya telah sempurna, ku berharap kepadanya. Meskipun surya telah suram, berangkum tanpa kalah, Kristus menang atas dosa, semua tuntas di salibnya. Kutublah dipatahkannya, Yesus yang menebusku. Genap rahmat-Nya yang ku terima, anugerah-Nya menyambutku. Hampiri tahta Bapa-Ku, Yesus kebenaranku, dan ku tinggalkan bebanku, semua telah tuntas di salibnya. Terima kasih Tuhan. Katakan dahulu ajal seteru, takut mencekam selalu, tapi yang mati bagiku dan bangkit agar ku bebas. Kau memperdamaikan setiap kami di hadapan Bapa. Mari sama-sama katakan, dahulu ajal seteru, takut mencegah. Ini kabar baik bagi setiap kami. Tapi yang mati bagiku dan bangkit agar ku bebas. Dia bangkit, oh agar kita
but now I see. Mari angkat tanganmu, katakan. I was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Anugerah-Mu yang menyambut setiap kami, Tuhan. Ketika kami hilang, Engkau datang mencari kami, menarik kami kembali kepadamu, Tuhan. Anugerah yang luar biasa yang tidak pernah kami temukan di dunia ini. Anugerah yang sama menuntun kami pulang kembali kepadamu nanti, Tuhan. Bersyukur dan bersuka buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Dan kami mau terus hidup kami, hati kami arahkan kepadamu. Hati kami terus kami buka untuk Injil-Mu, Tuhan. Yang memerdekakan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang mulia, Allah yang kekal. Dan sampai selama-lamanya kami memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terambil dari Roma 11 ayat 35 sampai 36. Kita membaca bersama-sama. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Allah. Amin, saudara. Sebab itu saat kita memberi, kita bukan sedang membalas ya kebaikan Tuhan. Karena apa yang kita berikan itu juga sebelumnya juga kita terima dari Tuhan. Dan terlebih lagi, kita sudah menerima anugerah yang terbesar, yaitu keselamatan yang tidak ternilai. Saudara bisa memberikan dengan cara transfer ke rekening gereja melalui mesin edisi, kris atau amplop yang sudah disediakan. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk segala kasih setia, pemeliharaan, dan anugerah yang terbesar yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sebentar kami akan memberikan sebagian berkat yang kami terima, biarlah ini menjadi sarana untuk pekabaran Injil-Mu. Dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan-Mu. Kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi. Shalom Gibeon Church, with me Joshua and this is Gibeon Weekly News. Kamu kenapa sih? Capek sama rutinitas.
gini-gini aja, tapi kayak masih berasa kosong. Buat apa semua ini? Kapan nih kelarnya? Kenapa kok marah-marah? Udah dibelain kerja sampai malam tapi ditolak. Mantap, dapat komisi. Dad, perlu ganti shower ya, soalnya rusak. Ya Beb, Lemes banget bro. gimana nggak lemes? Kapan bisa nabung 3 digit? Pengeluaran ada terus. Bro, masalahmu ini bukan masalah baru sih. Tapi aku punya buku yang mungkin bisa bantu kamu. Nih, baca buku Nothing New Under the Sun. Bukan untuk menggantikan firman Tuhan, tapi justru membantu kita untuk melihat dinamika kehidupan dengan lensa Injil. Buku ini bukan hanya memberikan jawaban untuk setiap hati yang kosong, tetapi mengarahkan setiap hati yang kosong kepada pribadi Kristus. Dapatkan buku Nothing New Under the Sun di lobi gereja hari ini. Semua keuntungan dari penjualan buku dan merchandise akan disumbangkan untuk mengembangkan Gospel Center Movement di Indonesia. Kelas Anda pasti selamat dan Anda pasti berubah akan kembali diadakan setiap hari Minggu mulai 6 September hingga 25 Oktober selama 8 kali pertemuan pukul 3 sore. Dan kedua kelas ini merupakan bentuk kerinduan Gibeon Church untuk memuridkan dan menggembalakan setiap jemaat dalam ekosistem Injil yang sehat. Sesuai dengan salah satu misi Gibeon Church, yaitu memuridkan. APS merupakan langkah awal bagi Anda yang rindu tertanam, dimuridkan dan memahami dasar-dasar iman Kristen. Sekaligus menjadi persiapan penting bagi Anda yang rindu menerima sakramen baptisan air. Setelah menyelesaikan APS, kami mendorong Anda untuk melanjutkan ke APB yang menolong Anda untuk menghidupi dan menerapkan Injil dalam setiap aspek kehidupan. Segera daftarkan diri Anda melalui Gibeon App atau kunjungi Connect Booth setelah ibadah ini. Dan mari bertumbuh dan dimuridkan bersama dalam komunitas Gibeon Church. Sebagai bagian dari panggilan kita untuk misi dan penjangkauan, Gibeon Church mengajak Anda untuk terus mendukung church planting melalui Calvary Gospel Church di Surabaya Timur. Mungkin Anda tidak secara langsung berada di Surabaya Timur, tetapi Anda dapat mengambil bagian melalui doa maupun dukungan dana. Dukungan dapat dilakukan melalui QR Code atau rekening di layar. Kami percaya setiap gereja yang ditanam menjadi komunitas di mana Injil diberitakan, jemaat dimuridkan, dan semakin banyak jiwa mengenal Kristus. Segera kunjungi Connect Booth untuk informasi lebih lanjut. Video berikut akan menutup Gibeon Weekly News kali ini. Enjoy the sermon and God bless you. Halo Church, hari ini kita akan ngobrol bersama teman-teman yang sedang ada di momen spesial. Ada yang dari kids akan ke youth dan juga ada dari youth yang akan masuk ke kuliah. Ceritakan momen yang paling seru dan tidak akan pernah kamu lupakan selama kamu di kids atau youth. Yang paling mengesankan itu pada saat youth camp pertamaku. Pas itu outbound-nya itu ekstrim banget, jadi sebenarnya agak takut kan. Cuman ternyata itu semuanya itu welcome. Jadi kayak aku dapat banyak teman baru, terus kakak-kakaknya juga ramah banget ke aku, dan kita itu nggak cuma main game, pas worship itu seru banget dan itu sangat mengesankan. So in my opinion is when we split classes, like English class to English class and Johannes class to Johannes class, like. And before the teachers come, we usually do random things like we wash hands for no reason. But my favorite one was, we call it weirdo touch. So like, it's basically tag, but the tagger has to walk weirdly. Oke, kita ke pertanyaan kedua ya. Apa ya hal yang paling sederhana yang pernah dilakukan teman gereja, tapi ternyata itu sangat menguatkan imanmu? When I didn't came to Sunday school for several times, some friends have always asked, like, why didn't you came to Sunday school last week? And I found that caring for some reason, so yeah. Ya aku pas aku SMP kelas 7 itu aku ingat aku malah lebih sering ke ibadah umum karena aku
ngerasa aku sama papaku jadi lebih enak. Karena daripada di youth aku gak kenal siapa-siapa. Tapi karena dipaksa sama papaku, akhirnya aku masuk ke youth. Ternyata kakak leader di sana itu malah nyambut aku dengan hangat dan juga malah bikin aku nyaman di sana. Apa yang ingin kamu sampaikan ke kakak-kakak kids atau ke youth leader yang sudah menemani kalian? Buat Cevan sama Cek Edwina, makasih udah mau ngurus aku di youth ini. Terus juga makasih buat kakak-kakak youth semuanya yang sudah selalu ramah dan juga pernah ngajak aku buat ikut pelayanan di youth, dan itu sangat-sangat mengesankan karena aku bisa dapat banyak teman. Jadi aku ngerasa sangat-sangat aman di sana. Terima kasih, Pak. I just want to say thank you for kakak-kakak kids. Thank you for teaching me about God's love and God's word. Ya aku mau say thank you buat semua pastor dan juga youth leader. Karena kalau nggak ada kalian mungkin pandangannya tentang iman Kristen itu pasti beda. Juga membimbing dan ya semua benar-benar ada hikmatnya buat hidupku. Jadi aku say thank you buat kalian semua. Thank you for all the kakak-kakak kids for 4 years, giving me good advice, and even the small things you put in your lessons, like the summary after the story, it really helped me understand the story. Oke, thank you teman-teman. Di sini kalian sudah memberikan sharingnya. Banyak hal yang mungkin akan berubah, tapi percayalah bahwa kasih Kristus akan tetap sama. Amin teman-teman? Amin. Oke, sekian dulu seru-seruan dari kita. God bless you. Berikan aplaus untuk pengumuman yang luar biasa, dan sekali lagi ya kita boleh kasih aplaus untuk para volunteer di kids, di youth. Saudara, luar biasa sekali ya. Sebagai gereja multi generation di tempat ini, kami percaya bahwa setiap perjalanan iman itu begitu berharga. Dari anak, remaja, college, bahkan sampai dewasa. Dan itu sebabnya gereja ini sangat serius dengan setiap generasi. Dan kita berdoa mereka bukan hanya bertumbuh, tetapi juga boleh mengenal dan menghidupi Injil di usia mereka masing-masing. Nah, saudara, seperti biasa di minggu yang kedua saya mengajak kita boleh berdiri bersama. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Welcome to Gibeon Church untuk kita semua yang hadir secara on-site maupun yang hadir dan mengikuti secara live streaming. Thank you for tuning in bersama-sama dengan Gibeon Church. Dan di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah saudara, sebelum kita masuk di dalam khotbah, saya ingin sekali lagi kita mau celebrate, ya. Celebrate buku yang baru, ya. Boleh kasih aplaus dong untuk lead pastor kita, Pastor Mike, yang boleh menuliskan buku ini, Nothing New Under the Sun. Jadi saudara nanti setelah pulang boleh mampir ke lobby, bukunya tersedia di sana dan juga tersedia secara online, dan khusus untuk merchandise eksklusif ada di Gibeon Church dulu selama booth terbuka. Dan seluruh keuntungan penjualan dari buku ini akan disalurkan melalui untuk mendukung Gospel Centered Movement di Indonesia. Jadi waktu saudara membeli bukunya, saudara secara langsung terlibat di dalam Gospel Centered Movement di Indonesia. Jadi saya encourage saudara untuk boleh membeli bukunya, bahkan bisa memberikannya kepada orang lain untuk bisa menjadi berkat. Baik saudara, kita hari ini ada di dalam sermon series kita yang berjudul When Jesus Gets Personal. Dan hari ini kita ada di dalam week yang ketiga, dan tema khotbah saya ialah The One Thing You Lack. Satu hal yang kurang padamu. Nah sebelum kita membaca akan firman Tuhan yang melandasi perenungan kita, saya ingin memulai perenungan ini dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Pertanyaannya ialah begini, bagaimana jika yang paling menjauhkanmu dari Tuhan bukanlah kelemahanmu, tetapi justru kekuatanmu?
Saudara, apakah mungkin yang paling menghalangi kita datang kepada Kristus justru bukan kelemahan kita, tetapi apa yang kita anggap sebagai kekuatan? Dan inilah yang akan membuat bagian firman Tuhan yang kita baca akan begitu mengejutkan. Kenapa? Karena di sana kita akan bertemu dengan seorang yang menurut standar manusia hampir nggak punya kekurangan. Muda, dia punya kuasa, kaya, terpandang, hidupnya sangat bermoral. Kalau ada orang yang tampaknya layak jadi teladan, layak mungkin jadi pemimpin atau majelis di dalam lensa jemaat, layak jadi ring satunya Yesus, mungkin ini orangnya. Tapi ketika dia berdiri di hadapan Yesus, ada satu kalimat yang mengubah hidupnya, yaitu satu hal yang kurang padamu. Dan mungkin itulah kalimat yang perlu kita dengarkan hari ini. Saya ingin mengajak kita boleh membaca di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 31. Kita baca silih berganti, saya mulai terlebih dahulu, kemudian kita bersama-sama untuk ayat yang genap. Markus 10 ayat 17 sampai ayat 31, saya mulai terlebih dahulu. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Ayat 21, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat 25. "Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Ayat 29. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Sama-sama ayat 31, "Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Semikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan dimampukan untuk melakukan firman di dalam hidup kita. Saudara, hari ini poin khotbah saya ada 3. Yang pertama ialah apa yang harus kulakukan. Yang kedua, apa yang kamu pegang erat. Dan yang ketiga, siapa yang dapat selamat. Cepat saja saudara, kita masuk kepada poin yang pertama. Apa yang harus kulakukan? Yang siap belajar katakan amin. Amin. Saudara, ayat 17 di dalam bacaan kita dimulai dengan sebuah narasi prolog oleh Markus. Dikatakan di sana, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Sebetulnya ini menunjukkan Yesus sedang berangkat ke Yerusalem. Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"
Menarik sekali bagi saya, saudara, Markus memulainya dengan sebuah detail yang sangat penting. Saya ingin kita tidak melewatkan bagian ini. Di sana dikatakan orang ini berlari. Saudara, kita perlu mengetahui budaya latar belakang dunia timur kuno pada waktu itu. Seorang pria dewasa yang terhormat itu tidak berlari. Kenapa? Karena berlari itu tidak pantas untuk orang yang terhormat. Dan pemuda yang kita baca tadi ini bukan orang sembarangan. Injil Lukas memberitahu kita bahwa dia adalah seorang pemimpin. Lebih tepatnya dia adalah seorang penguasa. Injil Matius memberitahu kita dia masih muda. Dan Injil Markus mengatakan dia sangat kaya. Dengan profil orang seperti ini, saya percaya dia pasti punya orang lain yang dapat berlari untuk dirinya. Jadi kalau dia berlari, ini bukan sesuatu yang biasa. Lalu bahkan dikatakan apa? Dia bertelut. Di mana? Di tengah jalan. Di depan umum. Di depan seorang rabi tukang kayu dari Nazaret. Seorang penguasa berlutut di jalan di depan umum, tentu ini bukan hal yang lazim. Kalau kita berhenti di sini, saudara, maka kecenderungan kita, saya dan saudara mungkin, karena kita sudah tahu ceritanya, dengan mudah kita akan bilang begini, itu kan munafik pastor. Pasti dia pura-pura. Tapi kalau kita membaca teksnya, kita nggak mendapati Yesus mengatakan bahwa dia munafik. Justru sebaliknya, Yesus mengatakan, dia mengasihi orang ini. Jadi sebetulnya orang ini adalah orang yang sangat serius. Orang yang humble. Dan dia mengajukan sebuah pertanyaan terbesar yang pernah diajukan oleh seorang manusia kepada Yesus. Beberapa penafsir mengatakan itu. Di dalam seluruh Injil Markus, pertanyaan yang akan diajukan kepada Yesus, itu adalah pertanyaan yang terbesar yang dicatat di dalam Injil Markus. Bahkan para murid yang dekat dengan Yesus pun tidak pernah menanyakan itu. Nah, saudara, Billy Graham di dalam khotbahnya tentang Markus 10 ayat 17-31 ini pernah berkomentar dan dia mengatakan kalimat ini. Orang ini mengajukan pertanyaan yang benar, dia datang kepada pribadi yang benar, dia menerima jawaban yang benar, tapi dia pulang dengan keputusan yang salah. Dan ternyata inilah yang membuat cerita itu begitu menakutkan. Kenapa? Karena sangat mungkin kita melakukan hal yang sama. Kita tahu yang benar, tapi kita pulang dengan tangan kosong. Kita melayani di gereja, tapi di luar hati kita tidak terpaut dengan Tuhan. Dan coba perhatikan kalau kita kembali, apa yang penguasa muda kaya raya ini tanyakan kepada Yesus. Dia tanya begini, sama-sama kita baca, 2, 3. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat? Untuk apa? Memperoleh hidup yang kekal. Saya ingin kita memperhatikan bukan hanya pertanyaannya, tetapi ada sebuah tata bahasa yang penting di sana. Saudara tahu kata memperoleh di situ lebih tepat diterjemahkan sebagai kata mewarisi. Dan tahukah saudara apa yang aneh dari kalimat itu? Warisan itu tidak pernah dikerjakan. Tidak ada seorang anak di dunia ini yang mendapat warisan karena dia hebat. Warisan itu diterima karena satu alasan. Engkau anak. Saudara tidak melamar untuk jadi ahli waris. Saudara tidak diinterview apalagi menyerahkan CV untuk dapat warisan. Jadi ini sesuatu yang aneh. Dia nanya apa yang kuperbuat untuk mewarisi hidup yang kekal. Kalau saya boleh simpulkan, ada sebuah kontradiksi di dalam pertanyaan ini. Pemuda ini bicara tentang anugerah, tapi dia berpikir di dalam kategori prestasi. Apa yang aku harus perbuat? Ini prestasi bukan? Untuk mendapat hidup kekal. Padahal hidup kekal itu adalah anugerah. Dia bicara tentang hadiah, tapi dia memakai bahasa upah. Dan saudara jangan pikir bahwa itu masalah penguasa muda kaya raya ini. Tahukah saudara, ini adalah bahasa
alami hati kita. Di dalam hati kita akan selalu ada dorongan untuk berkata, kalau saya cukup baik, maka Allah pasti menerima saya. Karena saya taat, Allah pasti memberkati. Saya memberi, Tuhan pasti nanti menolong. Saya melayani, Tuhan pasti nggak pernah tinggalkan. Saudara lihat, ini adalah bahasa yang sangat transaksional. Dan tahukah saudara kenapa kita terbiasa dengan ini? Karena sejak kecil, ini mungkin pesan yang baik untuk kita para orang tua. Sejak kecil sebetulnya kita seringkali melatih anak-anak kita dengan sebuah logika. Kamu adalah apa yang kamu capai. Coba, kita terbiasa dengan pertanyaan begini. Waktu SD kalau kita ditanya itu tanyanya apa? Ranking berapa? Makanya gak jarang sekolah sekarang itu banyak meniadakan ranking. Waktu SMA yang ditanya apa? Masuk mana? Waktu kuliah pertanyaannya apa? IP kamu berapa? Waktu kerja yang ditanya apa? Posisimu apa? Gajinya berapa? Terus lagi ya, kapan nikah? Kapan punya anak? Kapan punya rumah sendiri? Saudara tahu yang melelahkan bukan pertanyaannya, melainkan daftar itu nggak akan pernah habis. Dan setiap kali saudara centang satu, akan muncul kotak berikutnya. Lebih mengerikan lagi, logika ini kita bawa ke gereja. Kita datang kepada Tuhan dengan pertanyaan yang sama persis. Kita tanya sama Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya Engkau berkenan sama aku? Apa yang kurang Tuhan dari ibadahku? Saat teduh berapa lama yang cukup? Persembahan berapa persen yang aman? Pelayanan apa lagi yang aku harus ambil? Saudara lihat logikanya, kita mengganti anugerah itu jadi karir. Kita melihat Allah sebagai atasan yang harus kita senangkan. Nah, bagaimana kita tahu kalau kita sedang menghidupi pola ini, saudara? Izinkan saya berkata kepada saudara begini, orang yang hidup dengan prinsip apa yang harus kulakukan akan selalu cemas dan bertanya, apakah aku sudah cukup? Saudara, apa yang kemudian muncul di pikiran Anda kalau saya tanya kepada saudara begini? Waktu pelayanan saudara tidak dihargai, apa yang muncul pertama kali? Ketika saudara sudah berusaha hidup benar di tempat kerja, tapi tiba-tiba saudara di PHK. Waktu saudara kemudian jatuh di dalam dosa yang sama, apa yang muncul pertama kali dalam pikiran saudara? Bisa jadi kita mungkin berpikir, oh Tuhan pasti kecewa sama aku. Ini Tuhan mungkin jauh sama saya. Aku tidak layak datang sama Tuhan. Tapi di sisi lain kita perlu tanya, waktu saat teduh saudara jalan lancar, gak bolong sama sekali. Waktu saudara berdoa dan saudara terima jawaban doa. Waktu bisnis saudara berhasil, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran saudara? Wah, Tuhan pasti senang dengan hidupku. Aku ndak kayak dia. Hidupku lebih berkenan sama Tuhan dibanding dia. Dan karena aku hidup benar, maka Tuhan itu memberkati aku. Saudara, yang saya mau katakan kepada saudara begini, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu naik turun mengikuti performa rohani kita, maka tanpa sadar kita sedang hidup dengan logika yang sama seperti penguasa muda kaya raya itu. Kita tidak sedang hidup sebagai anak yang telah diterima, melainkan seperti karyawan yang setiap hari menunggu hasil evaluasi dari pimpinan. Dan tahukah saudara, ini menunjukkan mentalitas agama di dalam dunia ini. Agama-agama di dalam dunia ini akan selalu mengarahkan kita untuk melihat apa yang sudah kulakukan. Dan kita akan selalu bertanya, apakah aku sudah cukup? Akibatnya apa? Menghasilkan orang-orang yang hidupnya di dalam kecemasan. Tapi Injil justru menunjukkan, lihatlah apa yang sudah Kristus lakukan. Kristus cukup. Dan akhirnya melahirkan anak-anak yang dikasihi. Inilah perbedaan yang paling mendasar antara agama dan Injil. Setelah penguasa muda kaya raya ini bertanya, apa yang menjadi jawaban Yesus? Coba perhatikan, Yesus menjawab ayat 18, sama-sama kita baca sekali lagi, 2, 3. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Saudara, apa sih maksud daripada perkataan ini?
Beberapa orang bilang bahwa apakah Yesus sedang menyangkal bahwa dia baik? Tentu bukan. Yesus tidak sedang menyangkal bahwa dia baik. Yesus juga tidak sedang menyangkal tentang keilahiannya. Tapi tahukah saudara, waktu dia berkata, mengapa kau katakan aku baik? Yesus sedang menantang pengertian orang muda ini tentang apa itu baik. Nah saudara, saya ingin meminjam cara pikir dari seorang teolog namanya John Frame dalam bukunya Systematic Theology. Dia menjelaskan bahwa baik itu sebetulnya ada 3 unsur, 3 lapisan. Yang pertama perbuatan, tujuan, dan motif. Sama-sama katakan, perbuatan, tujuan, dan motif. Kalau kita lihat penguasa muda kaya raya ini, waktu dia berpikir saya sudah cukup baik, definisi baiknya yang dia pakai adalah lapisan yang pertama. Ini bicara tentang perbuatan. Seolah-olah dia bilang begini, aku sudah taat sama hukum Allah. Bahkan dia bilang aku taat itu sejak muda. Sehingga secara lahiriah kita bisa katakan dia lulus. Dia baik secara perbuatan. Tapi Yesus nggak berhenti di lapisan yang pertama. Di lapisan yang kedua dan ketiga orang ini jelas gagal. Karena apa? Hidupnya berpusat kepada kekayaan bukan kepada kemuliaan Kristus. Dan motifnya untuk dirinya bukan mau mempercayakan diri kepada Kristus. Kalau saya boleh simpulkan seperti ini. Dari perspektif perbuatannya, apakah dia menaati hukum Allah? Dia menaatinya dengan sempurna. Apakah ini berlebihan? Tidak, saudara. Bahkan Paulus pernah bilang dalam Filipi 3 ayat 6, semua hukum Taurat itu kutaati dengan sempurna. Jadi ini bukan sebuah hiperbola atau sesuatu yang dibesar-besarkan. Dia betul-betul menaatinya. Saudara lihat, jangan membunuh, jangan bersinah seperti katekismus kita. Dia menaati semua hukum, dari hukum yang ke-5 sampai hukum yang ke-10. Tapi saudara tahu apa yang gagal dari dia? Dia gagal menaati hukum yang pertama. Tujuannya, apakah dia hidup untuk kemuliaan Allah? Tidak. Hidupnya berpusat kepada kekayaannya. Nanti kita lihat setelah ini. Motifnya apa? Apakah lahir dari iman dan kasih kepada Allah? Tidak. Hanya untuk dirinya. Sehingga dia enggak mempercayai dan mengikuti Kristus. Dari sinilah saudara, saya melihat bahwa Yesus tidak sedang mendebat apakah orang ini cukup bermoral atau tidak. Tapi dia menunjukkan bahwa kebaikan itu bukan hanya soal perilaku yang benar. Tapi hati yang benar di hadapan Allah. Sehingga kalau saya pakai bahasa yang lain, ketaatan itu bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang apa yang kita cintai. Jadi waktu kita melakukan sesuatu dengan benar, apakah itu cukup? Cukup baik? Belum tentu. Karena kita perlu masuk ke apa? Kepada motivasinya, tujuannya. Saudara, kita ini bisa menuruti semua perintah Tuhan mungkin sama seperti pengusaha muda ini. Tapi belum tentu kita mencintai Tuhan. Kita bisa melayani di gereja. Tapi jangan-jangan kita melayani demi memuaskan ego kita. Nah sampai di sini mungkin saudara mikir begini. Kalau begitu masalah orang ini apa sih? Dari tadi kita nggak bicarain masalahnya. Masalahnya apa? Kita masuk kepada poin yang kedua. Apa yang kamu pegang erat? Coba lihat ayat 21. Ada yang menarik di sana. Di sana dikatakan begini. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Saudara, kata memandang yang dipakai oleh Injil Markus di sini lebih tajam diterjemahkan itu adalah meneliti dengan jelas. Yesus menilai dengan benar. Artinya tatapan Yesus menembus lapisan luar dari hidupnya. Yesus tidak pernah tertipu oleh penampilan orang. Dan Yesus juga tidak pernah tertipu oleh kesalehan seseorang. Dan kata yang lain yang dimunculkan di dalam ayat ini adalah Yesus itu menaruh kasih kepadanya. Menarik sekali. Tadi saya bilang, kalau kita bilang orang ini munafik, ternyata perikop ini tidak menjelaskan itu. Tapi bahkan Yesus menaruh kasih kepadanya. Dan kenapa kalimat ini penting, saudara? Karena nanti kita akan melihat ada sebuah perkataan yang sangat keras yang dikatakan oleh Yesus kepada orang ini dan kita perlu tahu dari mana kalimat itu datang. Kalimat itu datang dari kasih. Makanya tidak heran saudara, seorang penafsir yang namanya James Edward mengatakan ini, Yesus tidak memandang kemunafikan itu dengan kasih.
Waktu munafik, Yesus akan bilang munafik, tapi begitu Yesus mengasihi, dia akan mengasihi orang ini. Ini seperti pisau bedah di tangan perampok dan di tangan dokter bedah. Pisau yang sama kalau memotong bisa berdarah, yang berbeda dalam motivasinya. Waktu firman hari ini mungkin terdengar seperti menusuk dan tajam di hati saudara. Saudara perlu tahu bahwa ini bentuk teguran kasih yang dinyatakan Tuhan buat kita. Dan perhatikan ini, apa yang Yesus katakan kepada orang itu? Hanya satu lagi kekuranganmu. Sama-sama baca, 2, 3. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kalau saya membayangkan saya menjadi orang itu, mungkin saya sudah bersiap-siap dengan kalimat yang lain. Bisa jadi Yesus bilang begini, Nat, ada dosa yang tersembunyi di hatimu. Di pikiranmu juga. Ini tentang kamu sombong nih. Tapi lihat apa yang Yesus katakan. Pergi, jual segala milikmu. Berikan itu kepada orang miskin, kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Yesus tidak menyebut satu dosa pun. Yesus tidak mengatakan kamu kurang bertobat dari persinahanmu. Juga bukan tentang kamu kurang jujur di dalam bisnismu. Tapi apa yang Yesus katakan? Yesus menyebut tentang harta. Lepaskan yang baik yang kamu genggam itu. Dan bagi saya, saudara, ini adalah salah satu perkataan yang paling mengganggu di dalam seluruh Injil. Yesus tidak menunjukkan kepada orang ini hal-hal yang buruk di dalam hidupnya, tapi justru hal yang terbaik. Yesus tidak menyatakan kelemahannya, tapi menunjukkan kekuatannya. Itulah sebabnya saudara, Tim Keller pernah bilang begini, di dalam sebuah khotbah mengomentari perikop ini. Kalau Anda hanya bertobat dari dosa-dosa Anda, itu hanya menjadikan Anda seorang yang beragama, a religious person. Kalau Anda ingin menjadi seorang Kristen, Anda harus bertobat dari cara Anda menggunakan hal-hal baik yang Anda miliki. Mungkin kita bingung, kita tanya, loh pastor, bukankah kita harus bertobat dari dosa? Lalu kenapa hari ini pastor bilang mengapa kita perlu bertobat dari hal-hal yang baik? Izinkan saya menjelaskan kepada saudara seperti ini. Uang, keluarga, pekerjaan, pelayanan, reputasi, bukan sesuatu yang jahat. Semuanya adalah pemberian Allah yang baik. Yang perlu kita pertobatkan bukanlah keberadaan hal-hal yang baik itu, melainkan cara hati kita memperlakukan hal-hal yang baik itu. Dan tanpa sadar bisa hal-hal yang baik itu menjadi sumber identitas kita, rasa aman kita, sukacita kita, ataupun nilai diri kita. Ujungnya kita akan lebih bergantung kepada pemberian yang baik daripada Tuhan, sang pemberi sesuatu yang baik itu. Nah, mungkin kita sudah biasa dengar ini, saudara. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita tahu kita perlu bertobat dari hal-hal baik yang kita miliki. 3 pertanyaan diagnosa penting. Sebentar kita perlu stop and reflect dulu di bagian ini. Coba tanya ini. Apa yang jika Tuhan ambil dari hidup Anda, membuat Anda merasa hidup ini tidak berarti lagi? Saya nggak bilang apa yang membuat Anda sedih kalau Tuhan ambil. Tidak. Apa yang sesuatu kalau Tuhan ambil dari hidup Anda juga berakhir. Dan itulah yang paling Anda hargai. Pertanyaan kedua, kemana Anda berlari ketika hati Anda gelisah? Waktu cemas, kecewa, atau terluka, kepada siapa atau kepada apa Anda mencari penghiburan? Tahukah saudara, tempat Anda mencari rasa aman seringkali menunjukkan tempat Anda menaruh pengharapan. Perhatikan kemana tangan Anda bergerak ketika hati Anda gelisah. Apa yang pertama kali Anda cari? Yang ketiga, adakah satu hal yang membuat Anda sulit berdoa? Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Ini pertanyaan yang menurut saya sangat tajam. Simpan kalimat doa ini baik-baik. Karena nanti di akhir khotbah kita akan mendengar lagi dari mulut Yesus sendiri di Taman Getsemani. Dan kalau kita kembali ke cerita yang kita baca. Setelah Yesus berkata, pergi jual apa yang kamu miliki, berikan kepada orang miskin. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa yang jadi responnya? Ayat 22 mengatakan apa? Mendengar perkataan itu dia menjadi
kecewa dan pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, kata kecewa di sini dipakai oleh Injil Markus untuk menunjukkan sebuah lukisan wajah. Wajah yang tadinya bercahaya, penuh semangat, dia berlari, datang kepada Yesus, berlutut di depan orang banyak. Tiba-tiba menjadi suram, tiba-tiba menjadi gelap. Dan kalimat terakhir dikatakan apa? Sebab banyak hartanya. Markus tidak memberikan detail ini di awal, saudara. Tapi dia berikan ini setelah mendengar apa yang Yesus katakan. Kenapa Markus menyimpan hal ini untuk menunjukkan di bagian akhir kepada kita? Saudara, saya pikir karena Markus sedang menunjukkan sesuatu. Kekayaan orang ini tidak terlihat di sepanjang percakapan. Sampai kekayaan itu diminta. Berapa banyak dari kita, saudara, kalau kita ngobrol sama orang, ada hal-hal yang tidak kelihatan bukan? Dari motif orang itu. Sampai kita bisa ketemu satu pertanyaan yang menunjukkan motivasinya. Nah, jadi dengan kata lain, saya pengen bilang begini. Berhala itu tidak nampak sampai berhala itu disentuh. Mungkin saudara bilang, aku tidak punya berhala, pastor. Tunggu dulu. Sampai nanti ada sesuatu yang menyentuh itu. Lalu keluar. Dari ayat ini sebetulnya saya melihat ada dua hal yang tragis. Apa itu, saudara? Yang pertama, dia nggak mendebat Yesus. Dia nggak berkata bilang ini, tunggu dulu guru. Apakah ada ayat yang mendukung ini semua? Kan biasa kayak begitu kan? Dikasih nasihat, lalu bilang ini, pastor ayatnya mana? Dia nggak juga bilang sama Tuhan begini, oke Tuhan, oke guru, boleh nggak saya minta waktu untuk mikir? Dia juga nggak nawar sama Tuhan. Kalau 70% boleh enggak? Ini relate enggak dengan kita? Dia hanya pergi dengan sedih. Artinya apa? Orang ini tahu kalau Yesus benar. Karena kalau dia pikir Yesus salah, dia pasti akan marah dan bukan sedih. Yang kedua, yang ironis bagi saya, yang tragis bagi saya adalah dia pergi berjalan menjauh dari satu-satunya pribadi yang menatapnya dengan kasih. Kalau saya boleh simpulkan, saudara, orang ini nggak kehilangan uangnya. Dia tetap kaya, tapi dia kehilangan Kristus. Dia mempertahankan apa yang tidak dapat menyelamatkannya. Dan dia meninggalkan pribadi yang dapat memberikannya hidup yang kekal. Itulah sebabnya hari ini bagi kita, pertanyaannya bukan apakah saya itu punya berhala, apakah kita punya berhala. Pertanyaan sesungguhnya ialah, apa yang akan terjadi kalau Yesus meminta Anda menyerahkan hal-hal yang paling Anda cintai. Saudara, orang muda ini tidak pergi karena Yesus meminta terlalu banyak. Dia pergi karena ada sesuatu yang lebih dia cintai daripada Yesus. Dan sekarang pertanyaannya ialah bagi kita, kalau Yesus berkata kepada kita hari ini, lepaskan itu dan ikutlah aku. Apakah kita akan mengikut dia? Atau justru kita seperti orang muda itu, kita pulang dengan sedih dan kecewa. Nah, sebelum saya masuk kepada poin yang ketiga, saya ingin menjelaskan dua hal di dalam bagian ini. Mungkin saudara tanya tadi, poin pertama kan bicara hidup kekal itu diterima pastor, bukan diusahakan. Tapi kenapa tiba-tiba poin yang kedua seolah-olah Yesus berkata jual segala milikmu. Saudara, tahukah saudara bahwa pertanyaan atau perintah yang Yesus berikan itu sifatnya diagnostik, bukan transaksional. Yesus tidak sedang menyingkapkan atau menetapkan sebuah harga keselamatan. Tapi dia sedang membongkar isi hati orang itu. Sehingga perintah itu bukan tarif, melainkan pisau bedah yang menyingkapkan berhalanya. Yang kedua, kita perlu hati-hati di dalam penerapannya. Saya nggak mau tiba-tiba saudara pulang dan bilang ini, oh tim pastoral atau pastor Nathan atau pastor Mike atau siapapun suruh kita jual pergi lalu ikut Yesus. Hati-hati untuk penerapan bagian ini saudara. Yesus tidak sedang memerintahkan semua orang menjual hartanya. Yang setuju katakan amin. Wah puji Tuhan pulang nggak disuruh jual harta. Buktinya apa saudara? Sakeus menyerahkan setengah hartanya sebagai buah pertobatannya. Dan Yesus menerimanya bukan? Yusuf dari Arimatea tetap seorang yang kaya.
Tapi kekayaannya dipakai untuk menghormati Kristus dengan menyediakan kubur baginya. Tapi jangan kemudian saudara bilang begini, aduh aman, puji Tuhan. Ternyata perintah itu cuma untuk orang itu, bukan buat saya. Yang saya mau katakan kepada saudara begini, bentuk panggilan kita itu bisa beda-beda. Tapi intinya tetap sama. Kristus harus lebih berharga dari apapun. Dan bagi sebagian orang, itu mungkin artinya melepaskan sesuatu, termasuk harta, yang paling mereka cintai. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga. Siapa yang dapat selamat? Saudara, kalau kita meneruskan bacaan kita di dalam ayat 23, di situ dikatakan begini. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, saya tidak ingin melewatkan bagian ini lalu berlalu begitu saja. Saya melihat ini bukan sekedar Yesus melirik kepada murid-muridnya, tapi ini adalah sebuah pandangan yang penuh makna. Seolah-olah Yesus sedang mengajukan sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Sekarang bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga akan pergi? Lalu Yesus bilang alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang menjadi reaksi para murid? Apa yang mereka katakan? Apakah mereka berkata, nah bagus. Memang benar Tuhan, orang kaya itu susah diatur. Mereka sombong. Kadang-kadang pelit lagi. Mereka nggak mau duduk di belakang kalau diatur. Selalu mintanya di depan. Kalau parkir, minta di depan. Nggak boleh yang di belakang. Apakah mereka mengatakan itu? Enggak, saudara. Ayat 24 dan 26 mencatat ini. Sama-sama kita baca, 2-3. Murid-muridnya tercengang, mendengar perkataannya itu. Tapi Yesus menyambung lagi. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Mereka tercengang dan kemudian berkata seorang kepada yang lain, kalau begitu siapa yang dapat diselamatkan? Kenapa mereka terkejut? Karena sangat mungkin di dalam pembacaan dan perenungan saya, mereka berpikir sebetulnya orang muda ini adalah kandidat yang terbaik untuk masuk kerajaan Allah. Kaya, dalam budaya Yahudi, kaya itu seringkali dianggap sebagai tanda berkatnya Allah. Dia bermoral, sejak kecil dia berusaha menaati hukum Taurat. Muda, punya kedudukan, ini masa depannya cerah sekali. Kalau orang seperti ini nggak masuk kerajaan Allah, lantas siapa yang bisa? Bagian ini saudara di dalam perenungan saya, seolah-olah Alkitab memberikan sebuah peringatan yang sangat serius, yang membuat para murid ini tercengang. Seolah-olah Alkitab ingin mengatakan demikian. Bukan karena kekayaan itu dosa. Tetapi kekayaan itu sangat mudah mengambil tempat Allah di hati manusia. Saudara, kalau baca Injil, begitu banyak perkataan Yesus tentang kekayaan. Tapi saudara jangan salah mengerti. Bahayanya bukan terletak pada banyak atau sedikitnya harta. Melainkan pada hati manusia. Kalau orang kaya dapat menjadikan kekayaannya sebagai berhala, maka izinkan saya berkata, yang miskin pun dapat menjadikan kerinduan akan kaya itu sebagai berhala. Ada seorang pendeta asal Scotland, namanya George MacDonald, dia pernah mengatakan kalimat ini. Bukan hanya orang kaya yang diperbudak oleh uang. Orang yang tidak memiliki uang tetapi hidupnya terus dikuasai oleh keinginan untuk memilikinya, juga adalah seorang budak. Uang yang dimiliki orang kaya dan uang yang terus diidam-idamkan orang miskin sama-sama dapat membuat hati manusia buta terhadap Allah. Saudara, kenapa kita bisa menyimpulkan hal ini? Karena kalau saudara lihat, compare ayat 23 dan 24. 2 kali Yesus mengatakan, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 23. Tapi tiba-tiba di dalam ayat 24, satu ayat setelah itu, apa yang Yesus katakan? Baca sama-sama yang diberi warna di sana. 2-3. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam, tiba-tiba kata beruang itu dihilangkan. Sebetulnya untuk menunjukkan sekali lagi bahwa penerapan kisah ini tidak hanya menyasar untuk orang yang kaya, tapi juga yang menginginkan kekayaan.
Jadi sekali lagi saudara, masalah utama dan terbesar di sini bukan tentang uang. Melainkan hati yang diperbudak oleh uang. Dan Yesus kemudian membawa para murid ini kepada sebuah gambaran yang tidak mungkin mereka lupakan. Apa itu saudara? Ayat 25. Kita tahu semua ini. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, apapun tafsirannya, tafsiran yang paling sederhana adalah begini. Unta tetap unta, jarum tetap jarum. Gak usah dicari-cari artinya. Jelas sekali, Yesus sedang pengen bilang begini. Waktu ngomongin keselamatan, itu bukan hanya sulit. Yesus sedang bilang itu mustahil. Dan itulah sebabnya Yesus sendiri yang menegaskan di dalam ayat 27. Kita baca sekali lagi ayat 27. 1, 2, 3. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Nanti kita akan lihat ayat ini kembali. Waktu kita melihat keindahan Injilnya di sana. Tapi perkataan Yesus di sini sebenarnya sedang menyingkapkan perbedaan yang paling mendasar antara agama di dunia dan Injil. Sekali lagi saya pengen saudara melihat komparasinya dengan jelas. Kalau agama di dalam dunia ini seolah-olah berkata, semakin keras kamu berusaha, semakin besar harapanmu untuk diselamatkan. Tapi Injil justru menunjukkan, sekeras apapun usahamu, keselamatan tetap mustahil. Kecuali Allah yang bertindak. Kalau di awal saudara kita lihat tadi bedanya antara agama dan Injil pada motifnya kenapa kita taat. Sekarang kita lihat bedanya apakah usaha kita sanggup menyelamatkan. Tidak. Jadi dengan kata lain Yesus ingin berkata kepada orang muda itu, kepada para muridnya dan kepada kita semua bahwa sebetulnya anugerah itu bukanlah pertolongan bagi orang yang hampir berhasil. Anugerah itu bukan pertolongan bagi orang yang merasa dirinya baik. Anugerah itu adalah kebangkitan bagi orang yang sudah mati. Seorang yang mati gak bisa buat apa-apa, kecuali dia dibangkitkan. Dan itu anugerah. Nah, kita hampir tiba di penghujung cerita perikop ini. Kita tahu penguasa muda itu pergi. Pertanyaan para murid sudah dijawab. Tapi tiba-tiba ada seorang tokoh, salah satu murid Yesus, yang ngomong sama Yesus. Seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Yang dia pengen bilang sama Tuhan. Kalau orang itu gagal karena tidak mau melepaskan hartanya, bagaimana dengan kami? Bukankah kami juga sudah meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Yesus? Perhatikan ayat 28. Tiba-tiba Petrus datang sama Yesus dan bilang begini. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Coba lihat apa yang terjadi. Baru saja Yesus meruntuhkan seluruh cara pikir, aku melakukan sesuatu supaya diterima Allah. Di dalam sesaat, Petrus bangun itu kembali. Seakan-akan dia berkata, Tuhan, orang muda itu memang gagal. Tapi kami ini beda. Kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Perhatikan saudara, Petrus masih hitung. Ia menghitung pengorbanannya. Dan disitulah bahayanya. Karena pengorbanan yang dihitung akhirnya berhenti jadi persembahan dan berubah jadi tagihan kepada Tuhan. Yesus kemudian mengubah cara berhitung Petrus. Yesus sekali lagi bicara tentang anugerah Allah yang mengarahkan pandangannya kepada apa yang Allah sediakan bagi setiap orang yang mengikuti Dia. Karena itu saudara, Yesus bilang ayat 29 ayat 30. Kita baca sekali lagi sama-sama. 2, 3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, menerima hidup yang kekal. Saudara, kalau saya ngomongin prosperity di ayat ini, saya yakin saudara akan pulang dengan happy. Wah, kalau gitu saya kasih Tuhan, Tuhan nanti berkati 100 kali lipat. Haleluya.
Tapi kalau saudara membaca ayat ini dari kacamata materi, kita akan kehilangan inti perkataan Yesus. Di sini Yesus bukan sedang memberikan rumus investasi rohani. Tinggalkan 1 lalu dapat 100. Tapi dia sedang bicara tentang kelimpahan hidup di dalam kerajaan Allah yang dialami melalui komunitas umat Allah, yaitu gereja. Karena itu saudara, waktu seseorang kehilangan rumah, keluarga, atau relasi karena mengikut Yesus, dia tidak akan sendirian. Dia punya keluarga yang baru, yaitu gereja. Jadi dengan kata lain, Yesus bukan sedang berkata, ikut aku supaya kamu dapat lebih banyak. Yesus sedang berkata, ikut aku dan engkau akan menemukan bahwa apa yang kau terima di dalam aku jauh lebih besar daripada apa yang engkau lepaskan. Dan coba perhatikan, Yesus berbicara dengan sangat jujur. Dia tidak pernah berkata bahwa ikut dia menjadi, kemudian hidup itu jadi sangat mudah. Ada ayat, kalimat yang sangat mudah kita abaikan di sana. Dikatakan apa? Disertai berbagai penganiayaan. Di tengah semua janji itu, Yesus menyisipkan satu kalimat yang penting ini. Artinya apa? Mengikut Yesus tidak pernah bebas dari penderitaan. Tetapi di dalam penderitaan itu, seolah-olah Yesus sedang berkata, ikut aku dan engkau akan menemukan bahwa aku jauh lebih berharga dari apapun yang engkau lepaskan. Dan Yesus menutup percakapan di dalam bacaan kita dengan sebuah pembalikan. Ayat 31 bilang begini, tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, di mata dunia orang muda, kaya, itu berada di barisan yang paling depan. Sebaliknya, para murid hanyalah nelayan, pemungut cukai, orang biasa yang tidak punya apapun untuk dibanggakan. Tapi di dalam kerajaan Allah urutannya justru dibalik. Saudara, kalau kita berhenti di sini, saya menjumpai seolah-olah penulis Injil Markus itu mengarahkan kita untuk melihat dua tokoh manusia yang sedang berhadapan. Ini pembalikan yang saudara perlu perhatikan baik-baik. Ada seorang penguasa muda kaya raya, dia tidak sanggup melepaskan hartanya, tapi tahukah saudara berhalanya apa? Apa yang dia miliki, itulah berhalanya. Tapi ada seorang tokoh yang lain yang namanya Petrus, yang tadi bilang sama Yesus, kami ini sudah mengikuti engkau. Dia merasa telah melepaskan segala sesuatu. Tapi tahukah saudara apa berhalanya? Berhalanya ialah apa yang dia lepaskan. Seolah-olah orang ini tampak berlawanan satu sama lain. Yang satu nggak sanggup melepaskan, yang satu merasa sudah melepaskan. Tapi perhatikan lebih dalam. Keduanya sama-sama sedang menggenggam sesuatu. Orang muda itu menggenggam apa yang dia miliki. Petrus menggenggam apa yang sudah dia lepaskan. Dan berhala itu tidak selalu berbentuk harta. Pengorbanan pun bisa jadi berhala. Pelayanan pun bisa jadi berhala. Bahkan catatan tentang betapa banyaknya yang kita sudah berikan untuk Tuhan, itu pun bisa jadi berhala. Dan ini penting bagi kita yang duduk di dalam gereja. Kita mungkin tidak merasa seperti penguasa muda kaya raya itu. Tapi sangat mungkin kita seperti Petrus. Kita merasa aman karena kita sudah banyak berkorban. Keduanya sama-sama membutuhkan sesuatu di tangannya selain Kristus. Sehingga satu pertanyaan terakhir yang perlu kita jawab. Lalu siapa yang benar-benar melepaskan segalanya? Tentu bukan orang muda itu, karena dia pulang sambil memeluk hartanya. Bukan juga Petrus. Yang ia tinggalkan hanyalah sebuah perahu dan beberapa jala, dan itu pun dia masih hitung. Saya ingin saudara melihat Yesus di dalam cerita ini bukan hanya sebagai guru yang kasih nasihat, tetapi sebagai penguasa muda kaya raya yang sejati. Saudara, kenapa saya mengatakan ini? Waktu Yesus sedang berbicara dengan penguasa muda kaya raya itu, dia juga seorang muda. Lukas pasal yang ketiga ayat 23 mengatakan apa? Waktu memulai pelayanannya, Yesus umurnya kira-kira 30 tahun. Beberapa orang mengatakan pemuda yang kaya raya ini kira-kira usianya seperti itu. Dan seolah-olah dia melihat cermin dirinya. Tapi sesuatu yang berbeda. Yesus adalah penguasa. Dia bukan hanya punya satu daerah yang kecil di Yudea. Tapi dialah sang firman yang olehnya segala sesuatu itu dijadikan. Dialah raja atas alam semesta. Dan dia punya kekayaan. Yohanes 1 ayat 18 bilang sang anak tunggal Bapa
ada di pangkuan Bapa. Saudara tahu bahasa pangkuan ini adalah bahasa yang paling intim untuk menunjukkan kedekatan, kasih, dan kehormatan yang paling tinggi. Itulah sebabnya Rasul Paulus pernah bilang dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun apa? Ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Siapa yang benar-benar melepaskan segalanya? Yesus. Dan bagaimana Yesus menjadi miskin? Saudara lihat, dia meninggalkan tahtanya di surga, datang ke dalam dunia, lahir di sebuah kandang yang hina. Dia meninggalkan kemuliaannya. Dia mengambil rupa seorang hamba, bahkan menjadi budak. Dia punya segala sesuatu di dalam dunia ini. Tapi dia pernah bilang, anak manusia gak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia sebetulnya pribadi yang layak disembah para malaikat. Tapi justru ditolak oleh manusia ciptaannya sendiri. Dia punya persekutuan yang sempurna dengan Bapa sejak kekekalan. Tapi tahukah saudara, di kayu salib dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia punya mahkota kemuliaan. Tapi di salib dia mengenakan mahkota duri. Dia pemilik segala sesuatu. Tapi ketika dia disalib, dia gak punya apa-apa. Bahkan pakaiannya pun diambil dan diundi oleh para prajurit. Dan bukan hanya itu saudara. Ada keindahan Injil yang lebih dalam dari perikop yang kita baca. Kalau tadi kita melihat ketika penguasa muda kaya raya itu mendengar perkataan Yesus, dia jadi kecewa. Lalu dikatakan dia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Kata yang sama pernah dipakai untuk menunjukkan kesedihan Yesus. Di mana itu? Dalam Matius 26 ayat 37 dikatakan begini. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Kata yang sama, duka yang sama. Tapi arahnya berlawanan. Saudara, orang muda itu berduka karena harus kehilangan hartanya. Dan dia pulang berjalan menjauh sambil memeluk hartanya. Tapi Yesus berduka. Dia karena akan kehilangan harta yang terbesar. Yaitu Bapaknya. Dan dia berjalan maju. Melepaskan hartanya itu. Inilah yang membuat Golgota begitu menyedihkan. Begitu mengerikan. Bukan karena paku yang tertusuk di tangan kakinya. Tapi karena ia tahu bahwa di salib itu, ia akan mengalami satu hal yang belum pernah dia alami di dalam kekekalan. Yaitu ditinggalkan oleh Bapa. Dan saudara perhatikan ini. Di Getsemani di dalam Markus 14 ayat 36. Di situ dikatakan, Yesus berseru, ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Perkataan ini langsung mengingatkan kita kepada apa? Ketika Yesus berkata di dalam Markus 10 ayat 27 tadi. Lalu dia bilang, ambil cawan ini daripadaku. Tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Apa artinya saudara? Hari ini kita semua adalah orang-orang yang layak dimurkai. Tapi kemustahilan keselamatan kita itu ditanggung sempurna oleh ketaatannya. Apa implikasi bagi kita hari ini? Saudara, Yesus yang tidak pernah kekurangan apapun. Dia kemudian kehilangan segalanya. Supaya hari ini kita yang kekurangan segalanya tidak lagi kekurangan apapun. Hari ini apapun yang jadi kondisi kita. Kaya, miskin, kelimpahan, kekurangan, sukacita, dukacita. Dengan yakin hari ini kita bisa bilang, Kristus cukup. Kalau hari ini saudara datang dengan sebuah perasaan takut, karena mungkin saudara mendengar, saudara akan di PHK, saudara mungkin hari ini bisa bilang, Kristus cukup. Kalau hari ini saudara datang dengan gelisah, dengan pertanyaan, kapan menikah dan sebagainya, saudara bisa bilang, Kristus cukup. Kalau hari ini saudara menghadapi bisnis yang gak karu-karuan, hancur,
Hari ini saudara bisa datang di hadapan salib dan bilang, Kristus cukup. Tapi saya nggak ingin kalimat Kristus cukup ini terdengar seperti slogan yang meremehkan penderitaan Anda. Kristus cukup bukan berarti kehilangan itu nggak menyakitkan. Dia berduka cita di Getsemani. Yesus menangis, berpeluh di sana. Tapi ingatlah, Yesus sudah tanggung itu semua dengan sempurna buat kita. Waktu pemberian yang baik itu lepas dari genggaman tangan kita. Hari ini kita bisa menyadari bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Dialah Allah Immanuel. Dia bersama-sama dengan kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Wow. Saudara, apa yang menjadi perenungan dan pertanyaan reflektif buat kita? Hari ini, hal apa yang sedang Anda andalkan selain Kristus? Waktu, uang, dan pikiran saya paling banyak saya berikan untuk apa? Apa hal yang paling berat untuk saya lepaskan jika Kristus memintanya? Dan kenapa itu sulit? Dan yang ketiga, satu hal apa yang akan berubah dalam hidup saya minggu ini? Kalau saya sungguh percaya bahwa Kristus cukup. Mari saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama. Kita melihat implikasi Injilnya bagi kita hari ini ada 3. Yang pertama, kita baca bersama-sama bagian ini 2, 3. Orang berinjil hidup dengan rasa aman karena telah menjadi anak Allah. Bukan dengan rasa cemas karena harus membuktikan diri. Yang kedua, orang berinjil menikmati hal-hal baik tanpa diperbudak olehnya. Karena Kristus sudah menjadi hartanya yang termulia. Yang ketiga, orang berinjil menjadi keluarga bagi mereka yang kehilangan segalanya karena Kristus. Bukan berjalan pergi menjaga miliknya sendiri. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Wow, mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. All I have is Christ. Dulu hilang dalam gelap, hatiku tersesat, dosa samakan sengatnya, buatku binasa. Harapanku telah menyimpang tolak kehendakmu, kasih-Mu yang membuatku terima anugerah-Mu. Katakan dengan iman, haleluya, Kristus milikku. Kristus milikku, haleluya, Yesus hidupku. Sewaktu kita hilang arah, sewaktu ku hilang arah, takkan kasih-Mu, Engkau melihat dirimu, tuntut ke salib-Mu, dan ku pandangkan kasih-Mu, Kau tanggung dosaku, Kau menyerah murka. Haleluya. Haleluya, Kristus milikku. Haleluya, Yesus hidupku. Sekarang ku jadi milik-Mu dan hidup bagimu. Hidup bagimu, bila ku taat dan teguh. Itu karena kasih karunia-Nya. Itu karuniamu, Bapa, pakailah hidupku seturut
Haleluya. Kristus milikku. Haleluya. Yesus hidupku. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, hari ini kami berdiri di hadapan-Mu. Kami perlu mengaku dengan jujur bahwa seringkali kami merasa hidup kami sudah cukup baik. Kami tahu bahwa keselamatan itu anugerah. Tapi seringkali hati kami masih terus mengukur diri dan bertanya apakah kami sudah cukup layak di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan, kami bawa diri kami di hadapan-Mu dan kami juga mau mengakui bahwa seringkali ada hal-hal baik yang Kau berikan kepada kami yang kami pegang lebih erat daripada Engkau sendiri. Itu sebabnya ampuni kami ya Tuhan. Kami gak sanggup melepaskannya dengan kekuatan kami sendiri. Tapi waktu kami melihat Yesus, Dia melepaskan segalanya. Dia meninggalkan tahtanya, bahkan mati menggantikan kami. Supaya kami hari ini yang harusnya mati, yang kekurangan segalanya, gak lagi kekurangan apapun. Karena kami tahu Engkau beserta dengan kami. Tuhan, buka genggaman tangan kami. Ajar kami berkata seperti Yesus di Getsemani. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dan biarlah hidup kami menjadi bukti bahwa Kristus sungguh cukup. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari sama-sama kita mengambil roti dan anggur perjamuan kudus. Dan saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa sakramen perjamuan kudus adalah sakramen yang diperintahkan Yesus bagi kita yang sudah percaya kepadanya, yang lahir baru dan yang sudah dibaptis dan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kalau Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan sudah lahir baru dibaptis, saya persilakan saudara untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Bagi saudara yang belum, saya anjurkan saudara untuk tidak mengambil perjamuan ini karena ini merupakan perjamuan yang sakral dan sepatutnya diambil dengan pengertian yang benar. Mari saudara sama-sama kita mengangkat roti yang ada di tangan kita di atas kepala kita dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita memegang anggur di tangan kanan kita dan menaruh tangan kiri kita di hati kita, di dada kita. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus, mari kita sama-sama meminum anggur ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Doksologi. Praise God in whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber rahmat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan tangan dan hati kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan, menopang dan memanggil kita hidup bagi Dia. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih setia Allah Bapa yang tidak pernah berubah, anugerah dan penebusan yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan, kekuatan dan tuntunan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, yang percaya dan terima sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Happy Sunday and God bless you.